Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Assassination Classroom. Film ini bergenre adventure dan sci-fi dan dirilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Tomokazu Sugita dan Yoshitaka Yamaya. Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum kita mulai, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Film dimulai saat alien telah menghancurkan bulan dan berlanjut ke sebuah pemandangan sekolah. Di sekolah itu, terdapat kelas E yang dikucilkan dan tidak dianggap di sekolah itu. Sekolah tersebut terkenal dengan sekolah yang elit. Sekolah menganggap kelas E adalah pecundang. Semua siswa di sekolah itu sering mengejek kelas E, bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk mempunyai kelas di dalam sekolah elit itu. Kelas mereka terletak di gedung tua dan dekat dengan gunung. Kelas mereka diberikan satu guru yang sangat membuat syok, yaitu alien yang sama yang telah menghancurkan bulan. Kenapa alien ini bisa jadi guru mereka? Hal itu dikarenakan alien itu sudah bekerja sama dengan sekolah mereka. Alien itu bernama Kuro Sensei. Ia meminta kepada sekolah, apabila ia dapat mengajar, maka ia akan menunda penghancuran bulan. Gurunya berkata bahwa ia akan mengajar murid-murid selama 10 tahun. Di sini, gurunya yakin bahwa ia akan dipecat tahun ini karena murid kelas E yang terlihat nakal dan kuat. Di sini juga terdapat asisten guru, yang dimana ia juga adalah seorang tentara yang sangat kuat. Ia menjelaskan kepada murid-murid bahwa misinya adalah membunuh guru alien tersebut. Asisten guru mengatakan bahwa alien itu adalah musuh mereka dan jangan pernah merasa kasihan kepadanya. Ia juga berkata bahwa mereka semua harus mengirimnya kembali agar dapat melindungi dunia. Ia juga menjanjikan akan menghadiahkan 10 juta yen bagi orang-orang yang dapat membunuh Kuro Sensei. Asisten itu memberikan informasi bahwa alien berlari dengan sangat cepat dan tidak akan bisa menangkapnya. Keesokan harinya adalah hari di mana murid belajar dengan Kuro Sensei. Semua murid mulai menembaki dengan teknik mereka sendiri. Namun sayangnya, tidak satupun senjata yang mengenai Kuro Sensei. Di kelas itu, terdapat seorang pria bernama Nagisa. Ia selalu menulis dan meneliti kelemahan Kuro Sensei di diari kecilnya. Melalui penelitiannya, ia berharap bisa membunuh Kuro Sensei. Dan di saat bersamaan, beberapa anak laki-laki menyuruhnya untuk melakukan suatu hal. Mereka menyuruh untuk bergabung ke tim mereka dan membunuh Kuro Sensei bersama. Mereka menyuruh Nagisa untuk membunuhnya dengan pisau secara tiba-tiba, namun ternyata ia menyembunyikan bom yang menyebabkan ledakan besar di kelas E. Di sini terlihat Kuro Sensei telah meninggal. Kelompok tadi juga terlihat sangat gembira karena mereka akan mendapatkan hadiah 10 juta yen. Tiba-tiba mereka melihat Nagisa dibaluti kulit yang melindungi dia dari ledakan tadi. Mereka akhirnya sadar bahwa itu adalah kulit alien yang beregenerasi, yang berarti Kuro Sensei belum meninggal. Kuro Sensei pun marah dan mulai mengubah ekspresi wajahnya. Ia mengatakan kepada murid-murid bahwa mereka melakukan sesuatu hal yang tidak ditulis di dalam kontrak. Mereka hanya boleh membunuhnya menggunakan pistol api, tetapi mereka melanggar aturan, yaitu menggunakan bom. Akhirnya Kuro Sensei mengancam kelompok itu, apabila mereka melakukan hal itu kembali, ia tidak akan melukai mereka,
namun melukai keluarga dan orang terdekat mereka. Keesokan harinya, terlihat murid menembakinya saat ia terjebak di jaring yang dibuat oleh murid kelas E. Tetapi tetap saja, tidak ada peluru yang dapat menyentuhnya. Kemudian terlihat seorang murid yang mendatangi Kuro Sensei. Ia adalah murid yang brilian, namun karena beberapa permasalahan, ia akhirnya ditetapkan menjadi murid kelas E. Ia langsung pergi ke Kuro Sensei dan meminta untuk berjabat tangan dengannya. Kuro Sensei juga menggerakkan tangannya untuk bersalaman dengan dia. Dan ternyata, murid itu telah memasang senjata di tangannya, sehingga tentakel Kuro Sensei pun terluka. Ia adalah murid pertama yang dapat melukai Kuro Sensei, yang berarti ia adalah murid yang cukup cerdas. Waktu pun berlalu, dan ia berusaha membunuh Kuro Sensei dengan cara yang berbeda. Tetapi, Kuro Sensei sama sekali tidak terluka. Suatu hari, ia duduk di suatu tempat dan terlihat Nagisa menghampirinya. Nagisa menanyakan, "Kenapa kamu bisa dipindahkan ke kelas E?" Lelaki itu pun mengatakan bahwa dulunya ia adalah murid idaman dan favorit para guru. Semuanya bermula karena ia menemukan sekelasnya memukuli dan menghina anak kelas E. Ia akhirnya berselisih dengan teman sekelasnya dan menyelamatkan murid kelas E. Akhirnya ia dianggap menjadi pembuat onar, bahkan gurunya tidak ada yang membelanya. Ia mengatakan, karena hal tersebut, ia kecewa dan tidak menghormati guru lagi. Kemudian Kuro Sensei pun mendatangi mereka. Siswa berbakat itu pun bertanya pada Kuro Sensei, apakah Kuro Sensei guru yang baik? Apakah Kuro Sensei dapat mendukung siswa saat kesulitan di antara guru yang tidak kompeten? Ia pun langsung terjun dari ketinggian. Ia juga memegang senjata yang akan ditembakkan ke Kuro Sensei. Namun Kuro Sensei ikut terjatuh dan merubah dirinya menjadi jaring untuk menyelamatkan murid itu. Murid itu pun terjatuh ke tubuh Kuro Sensei dan ia mengatakan bahwa Kuro Sensei terbukti sebagai guru yang baik. 2 bulan kemudian, terlihat bulan semakin hancur, dan pemerintah belum melakukan upaya apapun. Beberapa negara-negara asing ikut mengirim rudal ke Jepang untuk membunuh Kuro Sensei. Tapi, Kuro Sensei menghentikan rudal itu dengan sendirinya. Di sisi lain, ditampilkan bahwa asisten guru sedang bercakap dengan petinggi tentara. Ia mengatakan kepadanya bahwa kelas E sudah cukup tangguh untuk melawan Kuro Sensei. Keesokan harinya, terlihat murid baru itu di kelas. Tetapi, ia bukan manusia, melainkan sebuah robot. Ia berada di dalam kotak yang berisikan banyak senjata di dalamnya. Dan sebenarnya, robot itu diciptakan untuk membunuh Kuro Sensei. Robot itu pun mulai menembaki dengan cepat, tanpa mengkhawatirkan murid lain. Akibatnya, murid-murid pun bersembunyi di bawah kursi. Semua siswa pun marah. Mereka merasa tidak melakukan kesalahan dan mengerjakan tugas mereka di sekolah. Kenapa robot itu harus berada di kelas tersebut? Sehingga mereka pun mengikatnya dan Kuro Sensei pun mendatangi robot tersebut. Kuro Sensei berkata bahwa robot itu membuat murid lain ketakutan. Ia juga berkata, "Jika ingin menyakitiku, apakah kamu pernah mengetahui persatuan adalah kekuatan? Anda harus berteman dengan murid-murid lainnya. Lalu, sakitilah aku bersama teman-temanmu dan dapatkanlah kemenangan." Dapat dilihat bahwa robot mengirimkan pesan ke handphone seluruh siswa. Dan secara bertahap, akhirnya robot dan siswa lain semakin akrab.
Keesokan harinya, terlihat murid baru datang kembali. Ia terus mengatakan bahwa ia sangat kuat. Pada saat yang sama, pelatih dari murid baru itu mendatanginya. Ia mengatakan bahwa murid baru itu telah dilatih dengan kuat. Kemudian murid baru itu berbicara bahwa Kuro Sensei adalah saudaranya. Meskipun demikian, ia ingin mengakhirinya dan membuktikan bahwa ia lebih kuat dari Kuro Sensei. Murid baru dan Kuro Sensei akhirnya memulai perkelahian di kelas. Murid baru itu pun menumbuhkan tentakel dari kepalanya, dan Kuro Sensei pun terkejut. Terdapat pertarungan sengit antara mereka berdua. Kemudian Kuro Sensei pun melukai tentakel murid baru itu, dan akhirnya semua guru pun menanyakan pertanyaan kepada Kuro Sensei. Mengapa ia dikirim untuk menjadi guru di kelas mereka? Ia mengatakan karena ada hal yang harus dirahasiakan. Tetapi, ia hanya mengatakan akan menghancurkan dunia. Ia juga menambahkan bahwa mereka akan menjadi pemenang apabila mereka berhasil membunuhnya. Dan ia akan menjadi pemenang apabila berhasil mengalahkan mereka di luar. Dan selanjutnya, ia akan menghancurkan dunia. Ia mengatakan kepada murid untuk menemani dia selama seminggu penuh. Dan kelas pelatihan fisik akan diambil alih sepenuhnya oleh Kuro Sensei. Dan di sini, seorang siswa bernama Chris mendekat selama pelatihan. Ia mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Pelatih itu pun mulai memukulinya. Kemudian asisten Kuro Sensei berusaha menghentikan pertikaian itu. Kemudian, pelatih baru itu menantang, apabila ada murid yang dapat mengalahkannya, coba tunjukkan siapa dia. Jika ada yang dapat mengalahkannya, ia akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata. Asisten Kuro Sensei pun memilih Nagisa, dan ia berkata, "Kamu yang akan menghadapinya." Ia diberi pisau dan menginstruksinya untuk menusuk ia dengan pisau. Di awal, ia terlihat bingung. Kemudian ia berkata bahwa ini hanyalah tantangan, dan akhirnya mereka mulai bertarung. Nagisa pun menargetkan leher pelatih tersebut. Saat ia terjatuh, pelatih baru itu tidak terima dengan kekalahannya dan meminta untuk bertarung kembali. Tetapi, Nagisa menolaknya. Karena hal itu, pelatih baru itu pun pergi dengan penuh amarah. Semua murid pun berlari kepadanya dan menyemangatinya dengan bangga. Dan terlihat mantan asisten berbincang dengan Kuro Sensei. Ia mengatakan bahwa Nagisa sangat bertalenta, walaupun di kelas ia terlihat seperti pecundang. Ia juga menambahkan bahwa Nagisa memiliki banyak kemampuan dan ia akan menjadi pembunuh yang berbakat. Keesokan harinya, terlihat suasana sedang hujan dan perilaku Kuro Sensei terlihat sedikit aneh. Nagisa pun mengamati bahwa tubuh Kuro Sensei terlihat bengkak saat kena air. Ia pun menulis fakta itu di diarinya. Keesokan harinya, muridnya berkata kepada Kuro Sensei bahwa mereka merasa bosan. Mereka tidak pernah mengerti kenapa mereka harus melakukan pembunuhan. Kemudian mereka membayangkan apabila mereka dapat mengalahkan Kuro Sensei. Mereka akan mendapatkan banyak uang untuk mengubah kehidupan mereka. Kuro Sensei pun menanyakan apakah mereka tidak memiliki senjata lain untuk membunuhnya. Ia juga menanyakan pernyataan yang sama kepada asistennya. Pelatih menjawabnya
Pembunuh yang baik adalah orang yang tidak pernah menerima kekalahannya. Aku ingin mendengarkan kata-kata seperti itu, tetapi sebaiknya kalian mempersiapkan rencana alternatif yang lain. Karena tidak dapat diketahui kapan ia akan lari dari sini. Setelah mengatakan itu, Kuro Sensei pun langsung terbang. Ia terbang keluar angkasa dan menghancurkan satelit di bumi. Hal itu membuat ledakan besar di sekolah itu. Di sini Kuro Sensei mengatakan bahwa ia akan pergi setelah menghancurkan dunia. Namun, ia juga menawarkan kesempatan karena ujian akhir mulai dekat. Dan dia memberikan kesempatan ini kepada murid terbaik di kelas. Kuro Sensei memberikan kesempatan untuk menembakkan tentakelnya. Seperti yang diketahui, bahwa kecepatan Kuro Sensei akan berkurang apabila ia mendapatkan tembakan di tentakelnya. Jadi, hal itu akan lebih mudah untuk menargetkan dia. Mendengar hal itu, semua siswa pun terlihat senang, karena mereka dapat menembak dan mengalahkannya. Kemudian, mereka juga mendapatkan ranking yang bagus. Kuro Sensei pun membantu mereka dalam mempersiapkan ujian. Kuro Sensei pun membawa mereka keluar angkasa dan keluar negeri. Kemudian tiba hasil pengumuman ujian mereka diumumkan. Terdapat 6 siswa yang terbaik, dan semua murid itu terlihat senang. 6 siswa terbaik dan Kuro Sensei juga memiliki 6 tentakel. Mereka akan menembakkan semua tentakel Kuro Sensei, dan kecepatannya akan berkurang, dan mereka akan memenangkan pertarungan. Mereka telah mempersiapkan dengan matang, sehingga hari pertempuran pun telah tiba. Saat mereka menargetkan tentakel Kuro Sensei, mereka memulai untuk menembakkan tentakelnya satu persatu setelah mengikatnya. Setelah itu, terlihat ada yang menyiram air dari atas. Tubuhnya pun membengkak, kemudian Kuro Sensei pun menghilang. Kemudian terlihat kepalanya telah tertutupi oleh kaca, dan ia akan seperti ini selama 1 hari. Kemudian pelatih baru yang dipekerjakan oleh pemerintah datang untuk merebut Kuro Sensei. Disusul juga siswa baru yang mengaku sebagai saudara Kuro Sensei untuk merebut kepala Kuro Sensei. Semua siswa berbakat itu membawa Nagisa ke atas tower untuk melindungi Kuro Sensei, dan saudara Kuro Sensei pun mendatangi mereka. Cuaca semakin memburuk, di mana hujan juga datang. Dan dengan ini, tentakel saudara Kuro Sensei pun melemah. Dan akhirnya itu tidak bisa membuatnya melakukan apa-apa. Mengetahui kesempatan itu, Nagisa pun memotong tentakelnya. Dan ternyata, mereka telah bertindak sesuai apa yang Kuro Sensei katakan, yaitu melakukan rencana alternatif. Kemudian Nagisa pun kembali ke kelasnya. Militer pun mendatangi murid kelas E, dan mereka mengatakan bahwa kelas E melakukan hal yang terbaik dan meminta Kuro Sensei untuk diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah akan menempatkannya di ruangan di mana banyak bom diledakkan, dan acara ini disaksikan langsung oleh para siswa dan guru. Tetapi tiba-tiba, Kuro Sensei menyampaikan pesan kepada murid-muridnya melalui video. Kuro Sensei mengatakan bahwa ia sangat senang dipekerjakan sebagai guru mereka. Ia berharap bahwa mereka bisa melindungi diri mereka masing-masing di kedepannya. Mendengar hal itu, semua siswa sedih mengetahui ia adalah guru yang hebat. Akhirnya, gedung itu pun diledakkan. Sekarang Kuro Sensei telah mati, dan para siswa pun mulai menangisinya. Namun anehnya, Kuro Sensei terlihat kembali bersama mereka, yang dimana Kuro Sensei tetap selamat,
dan ia pun menangis bersama mereka. Dan pada scene akhir, diperlihatkan bagaimana Kuro Sensei mengajar seperti biasa. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalian juga bisa merequest film. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.